Selamat siang ya semuanya. Udah siang ini ada info yang perlu Anda ketahui kan ya. Jadi ujiannya Jumat malam ya. Mudah. Ujian Jumat malam. Bahannya apa ya? Bab 1, bab 2. Nah, itu ya, jadi sedikit. Soalnya apa bentuk soalnya ya? Nah, itu mungkin Anda nanya juga bentuk soalnya apa sih, Pak? Nah, bentuk soalnya ada dua jenis kan ya. Jadi ada yang pilihan ganda, multiple choice, sama esai. Ya, gitu. Ya mungkin total waktunya biasanya lebih dari 2 jam ya. Ya multiple choice-nya mungkin ada nyampe ya 30-45 menit lah ya nanti esainya. Itu ya seperti itu. Esai mungkin ya start 45 atau 30 sampai 45 menit lah. Jadi bisa ancang-ancang lah kan ya. Jadi malam saya belum tahu tepatnya jam berapa kesepakatan ya. Biasanya sih pukul 19 atau 19.30 itu ya nantilah lihat. Nah, sudah tentu untuk koordinasinya nanti mungkin akan ada tim lagi ya, tim ini ya untuk ruang ujian itu ya. Ini belum ditetapin itu ya karena secara otorite kan bukan tugas saya itu ya, bukan tugas saya bukan koordinator, harusnya Pak Toto gitu. Kecuali minta bantuan ke saya. Ya, mungkin nanti ada ininya, ada kelas gabungan ya semua kelas. Itu ya, jadi itu kita udah kuis berapa? 2 kali ya, kuis ya ini. Ya untuk multiple choice kan sudah ya, esainya belum pernah dilatih ya, esainya pernah dilatih. Tapi lewat latihan kan kita sudah langsung juga ya, soal-soal kita langsung di ini kan lewat online ini, di samping juga tutorial ya, tutorial kan fokusnya untuk ini ya, belajar sambil menyelesaikan masalah, walaupun ada aspek-aspek lain, entah itu ada tugas kelompok, analis kerjasama, ada presentasi, itu ya, seperti itu. Ada aspek-aspek lain yang bisa Anda dapatkan dari situ. Itu ya, jadi ingat itu ada yang lain. Pertama yang ini ya bisa jadi Anda tutorial 2 jam ya hanya 2 soal gitu ya, bisa jadi. Tapi ada aspek lain yang Anda bisa dapat juga, itu ya aspek lain. Nah, itu tentang ini rencana ujian. Ada yang ingin bertanya? Ada. Ini udah berapa orang hadir? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Jadi kemungkinan durasi ujiannya 2,5 jam gitu ya, Pak? Ya, seperti itu kemungkinan. Ya, kalau lihat tahun yang lalu, kan ya, ini kan belum ini juga. Kita belum rapat, baru netepin lewat WA, itu netepin ininya, netepin waktunya ya. Ya, kemungkinan yang ngurus sih saya dengan Pak Yuli sih. Itu pas ujiannya nanti ya sama dibantu lah ini asisten-asisten ya, yang ini ya, atau yang ngajar tutor itu ya. Itu kemungkinan. Ya kalau dihitung segitu apa? Ya sepertinya kalau tahun yang lalu ya, tahun yang lalu itu soal multiple choice-nya sekitar 30 soal. Kan ya nanti ada esai 2 itu tahun lalu ya. Atau tahun sekarang seperti apa nanti. Itu ya seperti itu. Yang jelas ada dua jenis soal ini, jenis soal yang diujikan ya. Jadi ada yang multiple choice, itu ya, multiple choice. Nanti ada juga yang esainya. Kan materinya sedikit juga bab 1 bab 2 kan ya, bab 1 bab 2. Ya karena minggu depan setelah itu kosong seminggu nanti bisa ujian lagi. Ini kita kuliah ini kan minggu yang kelima ini ya, minggu yang kelima. Tidak terasa kan ya, udah lewat 5 minggu. Masih lagi 10 minggu udah ini ya, udah kita akhir tahun juga, bulan Desember tuh udah. Desember. Desember ya ujian ya libur. Ya kalau ITB ya waktunya kan itu libur. Pertengahan Januari baru kuliah. Paling cepat ya pertengahan Januari lah kuliah. Paling cepat itu. Ya, sama proses itu ya ada perwalian, ya liburnya lumayan panjang gitu ya, lumayan banyak. Walaupun perginya ya zaman sekarang ya banyak ngabisin duit. Ini ada yang angkat tangan nih si Dia Aldien. Iya Ya, Pak, ya, mau bertanya Pak, ya silahkan. untuk ujian itu nanti apa boleh ngeliat, kan kalau di tabel buku kan ada ini Pak, konversi gitu, nah itu boleh dilihat nggak Pak selama ujian itu?
Ya ujian kalau sudah pakai tabel, untuk ujian ini belum pakai tabel kan ya? Enggak, Pak, yang ini kan ada yang apa namanya? Tabel data konversi Oh gitu, ya, Pak. Jadi ya itu konversi satuan itu ya, ya iya, Pak, itu untuk boleh nggak, Pak? sekarang ya konversi secara umum itu tabel sama konversi boleh dibuka, itu ya, ya, ya kalau nggak buka nggak bisa jawab gitu kan ya, terutama di UP2 kan ya, ya di UP2 kalau UP1 mungkin nggak buka tabel, kalau konversi ingat bisa jawab, itu ya bisa jawab. Itu untuk konversi boleh lah ya. Oke, Pak. Berarti Ya, itu ya berarti ya, Pak, boleh konversi. ya, Pak, Kalau yang kita buat di tabel. kampus ya itu, ini kan nguji kejujuran Anda juga kan ya. Jadi memang sebaiknya kalau Anda diam-diam buka ya pasti kekurangan waktu. Karena waktunya dibuat ngepas juga. Di samping juga Anda harus sadari bahwa ujian-ujian ini kan untuk ini Anda itu lihat diri Anda sendiri ya, melihat itu diri Anda sendiri ya. Artinya untuk renungan, oh ini udah bagus belum belajarnya, ya, kok banyak tidak bisa. Itu ya jadi itu. Jangan mengajar nilai saja. Itu ya nilai itu kalau kita ini kan renungkan itu adalah sebagai sebuah akibat aja. Sebagai reward ya, reward tetap usaha ya, reward. Akibat kalau Anda menyiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, memahami dengan baik itu ya, ya otomatis ya hasilnya ya baik, ya hasilnya baik. Itu kan searah dengan hukum alam, gitu ya, searah dengan hukum alam. Itu ya jadinya jadi berpikirlah seperti itu. Kalau kita berlawan dengan ini dengan alam itu ya kita agak agak repot ya, agak berat hidup itu ya, jadi hidup. Ada lagi yang lain? Ini udah lumayan nih, ini udah berapa orang? Ini baru masih belum ada lagi 10 orang ya, belum masuk juga. Ini udah lewat 7 menit. Oke, karena waktu terbatas, kalau tidak ada ini. Ya saya lanjutkan ya, saya lanjutkan share materi lanjutan itu. Latihan yang kemarin. Latihan yang kemarin. Udah muncul ya, ini saya perbesar. Sudah, Pak. Nah, besar. Nah, ini ceritanya. Ini ada kemiripan dengan soal kemarin ya. Nah, ini melatih menggunakan sifat juga, prosesnya seperti apa. Itu ya, jadi pertama, tingkat keadaan awal dalam diagram tekanan puluh jenis, ini apa lebih cocoknya, tekanan atau apa? Atau temperatur ya, terhadap puluh jenis ya, volumenya kan ini ya. Ini prosesnya apa yang konstan. Nah, itu dipilah-pilah, itu ya kan kurva itu macam-macam ya, tergantung dari arah mana melihatnya ya. Melihatnya nanti dapatlah dalam 2 dimensi. Jadi ini kondisi awalnya udah jelas kan ya. Tangki kontainernya berapa kan ya volumenya. Nanti di dalam kontainer itu ada air dan uap air kan ya. Masing-masing volumenya diberitahu. Itu ya. Nah, tekan uapnya juga diberitahu. Ya tekan uap. Ya pada tekanan ya tekan tersebut ya tekan jenuhnya tersebut ya pada tekan jenuh di campuran tersebut. Nah, ini berikutnya mulai ini proses nomor A. Ya, nomor A. Jadi prosesnya cairan itu, air yang cair di dalam itu ingin diuapkan semua. Artinya apa? Ya kita harus panas. Kita panas. Sebenarnya yang cair itu habis. Habis. Itu yang pertama. Nah, proses apa yang berlangsung? Ya, jadi ke situ ya. Jadi menyimaknya seperti itu. Udah ya, proses apa yang berlangsung? Itu pertanyaan ke Anda. Sehingga bisa nyeker. Nah, itu setelah tahu prosesnya apa, nah berikutnya ini lebih ditanya adalah berapa sih tekanan airnya ketika tepat itu sudah jadi uap semua. Awalnya kan hanya 0,5 meter kubik, ya 1,95 ya uap. Setelah itu menjadi
2 meter kubik. Jadi semuanya jadi watt. Nah, kira-kira kalau proses seperti ini, yang pertama pertanyaan yang berkaitan ini, apakah prosesnya tekanannya naik atau turun? Ya, naik atau turun. Nah, hal-hal itulah model seperti itu ya di multiple choice ya bisa ditanya, kan ya? Itu ya jadi pemahaman seperti itu. Itu ngitungnya yang simple, itu ya. Misalkan, nah ini volume ini, tapi nanti kan soalannya lain, belum masuk ke sini kan ya, belum masuk materi ini. Ya itulah ya, jadi supaya bisa ada bayangan ya, bayangan gimana sih multiple choice. Itu bisa juga teori-teori yang ini, atau apal-apalan bisa juga ya. Palisteran, oh apa itu sistem terbuka, nah dari pilihan itu mana yang benar, itu kan bisa jadi. Sistem tertutup. Nah ini dengan keterkait udah masuk sifat tingkat keadaan juga selalu ada multiple choice ya. Itu ya, jadi di termo itu selalu lengkap gitu ya. Jadi, nah C kualitas kan ya di tingkat keadaan awal. Nah ini mudah nih ya, kalau soal multiple choice pun mudah, bisa nanya seperti ini, karena ngitungnya cepat ya, nggak nyampe 2 menit udah selesai, udah bisa dapat pilihan ya kalau multiple choice. Nah ini kasus kalau esai ya kita harus gambar dulu ya, kita gambar dulu. Gambar gimana prosesnya. Itu yang harus dilakukan. Ada ini yang ingin atau Anda coba oret-oret dulu ya sebelum saya membahasnya kan ya. Bapak mau tanya, Pak? Ya. Jadi yang A itu ditanya kalornya ya, Pak ya? Iya, jadi terapkan hukum pertama di situ kan ya. Ada Q masuk kan ya. Delta E sama dengan apa? Q minus W kan ya. Iya, Pak. W-nya apa? 0 tidak, gitu kan ya. Q-nya 0 enggak? Ya tidak lah, karena kita panaskan kan ya. Akibat dipanaskan apa? Delta U-nya kan naik kan ya. Nah, itu ya, jadi terapkan hukum pertama. Tapi kita butuh energi dalam datanya ya, datanya kita butuh. Ya di sini emang soal nih ya, hukum pertamanya ada kan ya, di samping juga belajar membaca sifat. Oke ya, membaca sifat. Jadi terkait dengan ujian anak UP1 yaitu hukum pertama. Kalau di hukum pertamanya itu yang bagaimana penerapannya. Ada yang ingin bertanya? Nah, ini kalau digambar, nah, bisa seperti ini ya. Cair ya. Ya ini tangkinya kaku kan ya, kaku, rigid gitu ya. Kalau dipanaskan apa? Massa totalnya berubah tidak? Tidak. Volumenya berubah tidak? Tidak, Pak. Tidak juga ya, karena dianggap rigid kaku ya. Mungainya Tutupannya, Pak ya? diabaikan ya. Ya dalam prakteknya ya ngemang, mungai lah kan ya berubah dikit kan ya. Ya kalau besi berapa pertambahan panjangnya untuk satu kenaikan 1 derajat Celcius berapa kalau besi? Kecil ya, paling 10 pangkat minus 6 kan ya. 10 pangkat minus 6 meter per meter gitu kan ya. Jadi 0,0 sekian mili kan ya. Itu 1 derajat, jadi kecil sekali. Ya, nah itu diabaikan. Itu ya, itu diabaikan. Nah ini harus bisa gambarkan ini. Nanti ya ini karena nyiapin PowerPoint-nya, ya Anda harusnya bisa gambar ya, ada garis-garis inilah ya sistem ya. Garis putus-putus tambahin sini.
Terus tambahan supaya lengkap ini. Nah, ini bisa diginiin. Nah, ini tepatlah di garis ya. Boleh tepat di dalamnya, boleh. Ya. Tepat di dalamnya, mengapa demikian? Ya, supaya kita itu ini mengabaikan itu ya, mengabaikan panas yang di apa? Siapa bisa membantu? Kenapa kita buat garis batasnya tepat di permukaan ini pisau atau kontainer di bagian dalam? Apa untungnya kita buat di dalam? Kan boleh juga dibuat di luar kan ya? Coba si Nabil jelaskan. Mungkin ini Pak, mengabaikan panas yang terkandung di dalam apa namanya si kotaknya itu Pak, kotak kontainer apa? Ya kontainer tangkinya. Jadi ini ya kalau manasin kan tangkinya itu bisa ngambil ini juga ya, punya kapasitas panas kan ya. Iya Jadi Pak. bisa nyimpan panas. Nah itu udah diabaikan ya, tidak melihat itu ya. Kalau kita luar ya kita harus mempertimbangkan hal itu. Jadi gambar garis pun ada artinya ya. Ada artinya. Ini kan garis ininya agak tipis juga, harusnya lebih tebal sih ya buat tangkinya kan ya. Supaya ini, oh ini garis, oh ini hanya kita lihat fluida saja kita lihat. Fluida saja. Energi pun berapa energinya, itu energi yang diterima oleh H2O-nya kan ya. Barangkali dalam prakteknya pasti energinya lebih besar ya. Karena besinya atau kalau kontainernya dari besi ya kan ini kan ya mengambil energi juga, menyerap juga ya, menyerap energi juga ketika proses tersebut. Itu ya, jadi garis itu. Nah ini artinya loncat ya. Nah asumsi apa? Sebelum masuk itu apa asumsi yang di sini? Apa yang dibutuhkan asumsinya? Supaya jawaban kita ini beralasan, reasonable, ya, beralasan secara engineering, makanya baik engineering maupun akademik bisa terima. Ya, tangkinya kaku, nanti tidak ada bocor dan yang lain ya kedap, kena sehingga masanya konstan, volumenya konstan, gitu ya. Tidak ya dipengaruhi oleh ini temperatur lah itunya, ininya. Jumlah total masanya. Kalau nanti massa cair dengan uap ya berubah dipengaruhi oleh temperatur. Volumenya 2 meter kubik. Ya, sehingga selama proses itu artinya apa? Proses penguapan itu berlangsung pada apa? Masa Siapa atur, bisa Pak. bantu? Apa? Masa atur, Pak. Ya, sistemnya massa atur. Bukan proses. Kalau proses kan tingkat keadaan apa yang konstan selama dari terjadi perubahan tingkat keadaan dari awal ke akhir itu apa yang konstan di situ? Volume ya, Pak. Volume jenis yang konstan ya. Ya, Yang Pak. representatif kan ya. Kalau volume kan ini ya konstan juga. Massa konstan kan ya. Jadi kita gabung keduanya kan ya. Jadi volume jenisnya konstan. Maaf, Pak. Saya masih kurang paham tentang konsep volume jenis itu gimana ya, Pak? Konsep apa? Volume jenis. Volume jenis ya itu aja. Volume jenis itu sama dengan volume dibagi massa kan. Iya, Pak. Sifat termodinamika volume bagi massa. Karena volumenya konstan, massanya konstan, jadi volume jenisnya di sini konstan. Oh, oke. Paham, Pak. Terima Iya, kasih. itu kan ya dari definisi itu aja. Mengapa saya bilang ini volume jenis konstan? Ya itu karena representatif keduanya masuk kan itu ya. Kalau kamu bilang volume saja konstan, jadi massanya gimana? Kan massa total kan konstan. Itu ya, memang massa cairnya tidak konstan nanti karena dipanaskan berubah jadi uap kan. Itu ya, jelas ya. Itu ya garis putus-putus itu sebagai sistem massa atur. Gitu ya, jadi banyak nulisnya 1, 2 itu harus cepat tulis ya. Harus cepat. Ya kita analisis dalam ini kondisi keadaan apa kuasi equilibrium kan ya. Ini di awal situ dalam kesetimbangan, nanti terakhir ya udah dalam kesetimbangan sesaat tersebut gitu kan ya. Nah ini kita lihat prosesnya seperti apa jadinya. Nah ini prosesnya ya kita gambarkan ini sumu Y itu adalah temperatur, sumu itu adalah volume atau volume jenis lebih baik.
homogenis. Nanti, nah di tekanan 0,15 itu temperaturnya berapa? Itu kan ya, kan ada di sifat jenuh kan ya, sifat jenuh. Nah itu nanti dapat di garis ini, dapat garis ini. Ini kan kalau diterusin ini kan ke sini, itu ya. Ini kan cair nih ya, cair bertekan nih uap. Nah itu, ini jadinya awalnya di sini misalkan. Nah, karena prosesnya volume konstan, volume jenis konstan. Nah, prosesnya vertikal. Temperatur naik kan kalau dipanaskan. Ini nyampe ketemu di sini. Tepat di sini ini, ketemu ada salah warnanya, nggak bisa diganti. Pen. Oh, nggak bisa. Nah, ini ya tepat di sini. Karena ini titik kritisnya dari sini, ini ternyata motong di sini, jadi bisa berubah semua jadi uap jenuh kan ya, uap jenuh. Beda dengan di sini kan ya, tekan naik dan lain-lain ya, tekan naik dan lain-lain. Oh kok tetap di cair jenuh, gitu ya. Jadi tergantung komposisinya. Kalau semakin ke sini kan komposisinya cairnya semakin banyak kondisi awal. Itu ya tergantung posisi kubahnya. Karena pada saat itu kita panaskan tekanan naik, gitu kan ya, tekanan naik, ternyata di tekanan jenuh itu ini tetap ini pas nabrak itu ya bisanya di cair jenuh. Itu bisa jadi ya kan dari data ini kita bisa menyimak seperti itu. Tidak ada hal yang aneh, tapi ini sen kita di awal yang kurang tepat, gitu ya. Kalau dipanaskan menguap, gitu kan ya. Ya karena itu kita dari kehidupan sehari-hari, ya kehidupan sehari-hari di alam tekanan atmosfer kan gitu ya, dipanaskan air menguap, lengah memanaskan tahu-tahu habis airnya di dapur, wajahnya terbakar itu ya. Itu ya jadi hal-hal itu. Kita kan rasa kita itu dalam hidup dipengaruhi dalam apa yang dalam perjalanan hidup kita ya, juga ya perjalanan hidup Anda masing-masing. Kalau Anda misalkan kecil sampai gede mahasiswa nggak pernah megang baut aja, nggak pernah, ini poli nggak pernah kena dan lain-lain, makanya tanah nggak pernah kena, ya lain lagi ini. Tapi kalau udah ya lain lagi. Respon tubuh itu kan beda. Ini sen logika kita juga, dia sen logika kita. Ya maka lewat ngitung-ngitung itu nanti sen tuh tumbuh kan ya. Oh ini dulu pernah ngitung nggak gini. Bisa jadi sen kita secara ini dalam hidup dengan berjalan ya kan, nggak belajar termo pun orang hidup buta huruf ya kan belajar juga ya di alamnya kan ya, walaupun nggak pakai ilmu ya seperti ini ya, mereka dipanaskan ininya gini menggoreng gitu kan, itu ya belajar manusia tetap kan ya. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya silahkan. Saya masih kurang paham dengan grafik ini. Jadi ada garis yang kurva, ada juga yang kayak lurus gitu. Itu maksudnya apa ya, Pak? Ini garis-garis proses, ini tekanan konstan. Ini tekanan konstan. Kalau air, nah dipanaskan kan temperaturnya naik-naik terus kan ya. Ya kalau Ya, kita Pak. jaga tekanan konstan, nanti ada saatnya mulai itu cair jenuh kan. Di sini kan cair jenuh. Itu di awal ya, di awal kuliah itu cair jenuh. Terus dipanaskan lagi bang. Kalau tekanannya di bawah konstan, ke sini kan, nanti pas di sini jadi uap jenuh semua. Gitu. Tapi di soal ini prosesnya ada di suatu posisi, ya suatu nilai kualitas. Karena di sini disebutkan tadi, itu ya 0,05 meter kubik dan 1,95 meter kubik. Kan ya, jadi uapnya volumenya lebih besar. Itu garis-garis, nanti tekanan naik, nanti ada garis lagi sini. Ya, garis-garis isobarik. Kan macam-macam bisa dibuat. Kalau ini tekanan, misalkan ini homogenis, ini garis-garis isotermalnya kan ke sini kan ya, turun gitu balik gitu ya. Itu mulai dilatih itu supaya gambarnya nggak aneh. Jadi ya, ada proses gimana gambarnya harus punya udah sen tuh. Kalau tekanan ini vertikal, datar volume atau jenis, bagaimana bentuk kubahnya? Bentuk kubahnya bagaimana?
Nanti garis-garis yang lain yang umum-umum lah, karena kalau digambar di semua kan wah pusing ya, yang gambarnya juga pusing ya, sampai berhari-hari baru jadi gambar satu diagram misalkan. Ya yang baca pun pusing juga karena agak garisnya saking banyaknya. Nah misalkan di sini, nah ini kan campuran. Nah kalau dipanaskan seperti kondisi tadi kan volumenya konstan, ya volume jenisnya konstan juga, sehingga nanti nabrak di sini. Pas nabrak di sini semua uap jenuh. Ya, uap jenuh. Nah, dari kondisi ini ya teknik kita bagaimana dapat data itu. Nah, dari sini kan kita tahu volume jenisnya kan ya, volume jenisnya. Nah, volume jenis 1, volume jenis 2 sama dengan volume jenis 1. Itu pertamanya. Nah, jadi untuk bisa lihat jawabnya anak harus lihat tabel jenuh, ya, tabel jenuh. Yang ininya basisnya boleh temperatur, boleh tekanan sebenarnya. Ya. Nah, tabel jenuh. Nah, di situ tuh carilah volume G yang sama dengan volume 1. Nah, dekat-dekat itu mungkin kita perlu interpolasi. Ya, tepat sama. Nah, itulah nilai temperaturnya. Ya, temperatur ini. Temperatur tepat di 2. Ini kan kalau secara grafik kan tinggal narik aja ke sini ya. Narik aja. Nah, itu ya, jadi situ. Nah, ini hapus sedikit ya. Nah, ini sistem tabel ya untuk di 15 ya. Di tekanannya kan 0,15 ya. 0,15. Nah, volume F1, volume G1. Kan ya? Dapat ini kan ya? Ini dapat. U-nya juga bisa dapat. Kita butuh U kan ya? Karena nanti kan delta E, energi potensial diabaikan kan delta E sama dengan delta U kan ya? Delta U sama dengan Q minus W. Nah, itu ya. Oleh karena itu kita perlu cari. Untuk tahu massa, cari volume jenisnya. Untuk tahu perubahan energi dalam, cari ini, energi dalam di datanya, energi dalam jenisnya. Nanti massanya bisa di ini ya, di kondisi awal ya, massanya bisa tahu. Kalau volume cairnya 0,05 meter kubik, berapa massanya? Bagilah volume jenis ya dari cair jenuh tersebut. Demikian juga untuk massa gas. Karena itu ya, jadi situ. Nah, ini untuk energi dalam ya. Jadi massa telah tahu ya bisa dihitung energi dalam awal. Nah, itu untuk ngitung kualitas ya ini kualitas ya. Jadi kualitas itu kan udah ya sebelumnya definisinya kan ya. Massa uap dibagi massa cair tambah massa uapnya kan ya. Itu bisa dicari. Nah, U ya yang U awal ya udah bisa dicari ya dengan masukkan data tadi semua. Kita dapat segini. Udah ya, jadi kualitas sudah. Apalagi yang ditanya? Nah, berikutnya ya semua cair itu menguap kan ya, dan kualitasnya dari campuran menjadi satu ya, jadi semuanya adalah uap jenuh. Nah, volume jenis akhirnya berapa? Ya tidak berubah, sama ya. Ya. Nah, volume jenis 1 ya bisa dihitung dari itu. Ini secara bahasa pemrogram ini harusnya volume jenis 2 sama dengan volume jenis 1. Itu kan ya, volume jenis 1. Balik kan beda ya, balik beda. Tapi dalam ini ya oke-oke aja kan ya. Nah, itu volume jenis 1 ya
volume dibagi massa, ya bisa dapat kan ya. Nah, itu sama dengan volume ini 2. Nah, di ini, nah ini sifat ini ya, this property ya. Nah, itu ini volume jenis kan ya, dari itu, dari uap jenuh. Itu ya. Nah, Anda bisa lihat tabel jenuh. Misalnya lihat tabel jenuh. Volume yang sekian, nah itu. Volume 1, volumenya udah volume 2, jadi segitu ya. Volume 2 jadi segitu. Nah, dari gambar itu kan kelihatan nabrak kan ya. Nabrak. Tapi perlu sekarang kan perlu nyari itu ya. Jatuhnya di berapa, tekanan berapa. Nah, ternyata itu tuh volume jenis yang situ, ternyata di tekanan antara 4 dan 5. Ini nilainya segini ya. Nilainya segini. Ya, jadi ini gimana ya? Ini saya stop share screen. Aduh, ininya belum saya ini. Udah saya nyari bukunya dulu. Ya, bukunya. Coba Anda mikir. Termodasar. Itu penyari tabel itu ya. Saya share dulu. Coba ini. Ini masih berapa? Tabelnya A itu ya, A2, 2, 3 ya. Sini. 2, 2, 3. Jadi di contohnya lebih ini ke A ini. Jadi berapa itu? Ini. Volumenya kan 0,0407 ya, volume jenisnya. 0,0407. 407. Kok ini? Ini muncul ini. Tadi kan ini ya, soalnya share itu ya, ini agak ini juga, share-nya agak ini juga berapa? 0407 ya, 0407. Nah ini lihat di sini. Ya ini semua. Oh di sini nggak bisa ya. Ya bisa ada ini. Nah ini ada ya kan? Nah ini 04. Nah ini volume jenis ya. Volume jenis apa? Uap ya. Nah 0407. 0,0407 ya. 407. Volume jenis. Ntar ini soal benar. Cek lagi.
0,047. Ya, 0,047 ya, 0,047. Nah, ini di-share apa? Di layaran apa muncul ini ya? Bisa bolak-balik. Nah, ini 0407. Jadi di sini 0407. Jadi antara ini. Lihat di sini nih. Ya. 0407. Nah, antara ini. Ya, antara 2 itu. Lihat ya. Jadi tekanannya di antara sini. Dan juga temperaturnya ini. Ini ya di sini. Nah, itu ya jadi segitu. Nanti gimana? Ya, interpolasi. Ya, ini kan udah benar ya, ini water ya. Itu ya, seperti itu. Baru dapat itu ya. Kalau di tadi slide-nya nyebutin antara berapa? 4 MPa dengan 5 MPa kan, nah, tapi di tabel ini ternyata lebih dekat lagi ya antara ini. Nah, itu ya. Jadi itu dapat dari data tersebut bisa ya, data tersebut. Terus kita ini. Di layaran apa muncul? PowerPoint ya. Oh, ini bolak-balik saking banyaknya window ini bolak-balik. Nah, ini penyebabnya ini kenapa ini nggak bisa ininya, nggak bisa gedean. Ini udah ini terus lagi ini. Mungkin ini sini. Ini stop share screen dulu. Share screen ini balik ke sini lagi. Ini baru bisa langsung. Bisa. Oleh karena itu ini lakukan interpolasi ya. Harusnya tadi 4,5 ke 5 kan ya. Ini mengambilnya dari buku yang lain itunya datanya sehingga lebih misalkan artinya antara berdekatan itu. Ya tadi kan 0,407 kan. Ini kan diambil antara 4 dan 5 ini, bukan 4,5 dengan 5. Ya, sebaiknya 4,5 dengan 5. Yang apik. Itu, jadi segitu. Nah, berikutnya ini kita udah tahu tekanan ya, tekanan tahu. Nah, U-nya juga cara yang ini. Ya, kita kan butuh untuk itu. Ya, U-nya berapa sih? UG-nya. Nah, sehingga dapat UG-nya ini. U-nya, UG spesifik dari tabel. Ya, dari interpolasi, nanti kalikan dengan masanya. Masanya harus dicari kan ya, dari itu ya, dari volume jenisnya ya. Volume jenis, volume bagi volume jenis dapat massa. Yang ini, yang 49,16. Nah, baru dikalikan hasil yang sehingga dapat lain. Ini di tingkat keadaan 2, tingkat keadaan 1 kan sudah sebelumnya kan ya dicari. Nah, sehingga nanti ini formasi. Ya, dapatlah nilainya segini. Itu ya, jadi B itu udah terjawab ya. B-nya udah terjawab. Nah, itu B, C. Nah, C masalah kualitas. Kualitas ya di awal udah terjawab juga tadi ya, di awal udah terjawab. Harusnya karena massa masing-masing tahu kan ya, kualitas di awal ya massa uap. Ini di massa total ya. Jadi X itu sama dengan M ini MG
Mg1 ya, karena awal. Mg1, Mf1 tambah Mg1. F tambah Mg1. Ya, jadi ya seperti itu. Saya dapat ya. Udah terjawab itu. Terjawab. Nah, kita masuk pokok bahasan lanjutan. Ya, lanjutan. Jadi pokok bahasan lanjutan adalah cairan bertekanan ya. Jadi cairan bertekanan. Nah, ini datanya seperti ini. Kalau kita lihat di buku di bagian belakang, itu ada tabel nomor berapa itu ya. Bagian belakang itu. Nih, tadi kita balik dulu yang ke ini. Saya ini kan dulu ini tabelnya. Tabelnya supported berikutnya di compressed. Nah, ini share sekarang. Nah, ini ya, jadi tabel A5. Kan ya, compressed liquid ya. Nah, di sini memang satu blok itu untuk tekanan berapa, dengan varian temperatur. Kan ini ada temperaturnya. Nah, ini ya, ada temperatur. Ya, temperaturnya nyampe cair jenuh. Karena kalau dinaik lagi temperatur kan jadi uap. Ya, cair jenuh. Jadi yang bawahnya ini membacanya ini temperatur 20 derajat. Nah, sepanjang ini 20 derajat juga dengan tekanan yang beda. Ya, tepat di bawahnya ini ya cair jenuh. Selalu cair jenuh di sini beda dengan yang di sini. Ini cair jenuh yang di sini berapa temperaturnya sini? 263,99. Yang ini di tekanan ini ya ini ya 223,99. Terus yang bawahnya juga segitu. Itu ya, jadi itu. Nah, di sini juga biasa ada volume jenis ya, U, H, dan S minimum. Makanya kalau anak steam tabel bisa jadi ada kecepatan suara, ada panas jenis, itu ya, itu yang lain-lainnya. Ya, minimum itu ada. Itu yang bisa. Nah, ini terus, ini paling renahnya berapa ini? Paling renah kan ya? Memang agak renah itu nggak dimuat di buku ini. Ya, kalau di steam tabel ya ada. Di hubungan di program yang setelah demo kan ya, kapan saya demo ke Senin ya, nah itu juga mudah hitungnya kan ya untuk kompresi liquid. Nah ini ya, jadi ini sampai 300 bar ya, jadi udah di atas titik kritisnya nyampainya. Jadi untuk ini rentang tingkat keadaan kurang dari titik kritis ya, jadi cair ini sudah bisa kan ya. Gitu ya. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya nggak? Kita lanjut ke PowerPoint. Nah, ini ya, tadi kan udah ya di bagian atas tabel itu. Ini jadi formatnya ya serupa dengan yang uap panas lanjut kan ya, superheated vapor. Ya, karena sama-sama single phase fasa tunggal. Nah, sifat-sifat ini memang tidak begitu sensitif ya terhadap ini ya tekanan ya. Ya tidak, tapi secara ini ya berpengaruh tekanan tetap berpengaruh. Oleh karena kesensitifnya kurang itu ya, tekanan dinaikin banyak ya sifatnya sedikit berubah itu ya. Oleh karena itu bisalah diinikan dengan ini pendekatannya. Kalau di tabel itu tidak ada ya, atau ini ya kita bisa dekatkan dengan ini. Jadi volume jenisnya mendekati volume jenis pada saat volume jenis cair jenuh pada temperatur tersebut. Ya, energi dalam juga dan entropi juga segitu. Sedangkan untuk entalpi beda.
Entalpi sama dengan adalah ini ya. Jadi F ini ditambahkan ini volume jenis kali beda ini, beda tekanan. Ya, beda tekanan. Jadi kalau kita lihat di dalam kubah tekanan, nah ini kalau P vertikal ya, nah ini volume jenis ya, jenis IT. Nah, ini kan punya kubah ini ya, kubah. Nah, itu kan. Nah, sini kan ada garis-garis ini. Garis-garis kalau yang temperatur gini, tekanan konstan ya gini. Ya, datar nih bawah. Nah, untuk yang di sini ya. Nah, ini ada bawahnya lagi kan. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Jadi cara nyarinya gimana? Ya untuk entalpinya ya disamaan dengan untuk entalpinya ya dihitung terhadap tekan jenuhnya. Tekanan di sini berapa? Tekanan ini nanti di temperatur tersebut ya, di temperatur ini. Nah, ini ditarik. Oh, di sini posisinya. Tarik temperatur untuk temperatur yang sama kan, tarik ke sini. Nah, ini ditekan ini berapa ini? Ya, ini tekan yang ini. Ini ya nanti tekan jenuhnya ini. Ya, ada tekan jenuh. Bentar. Tekan jenuh itu lebih rendah. Kan ya tekan jenuh narik di volume ini, volume pada temperatur jenuhnya ya, temperatur jenuh. Ini jenuhnya berapa? Tekannya lebih tinggi. Iya dalam ini, dalam arah ke vertikal. PV, bentar, ini bukan temperatur dong, ininya ke sini. Ini P, nah ini P, ini P. Nah ini gini. Nah ini arahnya sini. Ini misalkan ada di sini. Ini kan bentuk kupahnya miring ini ya, ini ke sini. Ke situ. Yang tadi. Jadi, nah di suatu posisi kan di sini bisa ya, posisinya sini. Kan punya tekanan tertentu, karena garis temperatur tertentu. Nanti itu di temperatur yang sama, nah itu ditarik ini, di mana jenuhnya, itu ya jenuhnya di mana. Itu yang ini, P-nya ini. Kan diketahui P dan P. P dan T ya, P dan T. T-nya ini pada T ini tekanan jenuhnya berapa? Ini yang mengganti. Itu yang mengganti. Itu ya, jadi ada spesial ini. Ya, ini akibat dari efek kompresi. Kan ya kerja kompresinya. Kan ya dari cair jenuh jadi cair bertekanan. Kan butuh energi. Kan ya energi itu nanti menambahkan entalpi. Itu ya. Jadi ke situ sebenarnya. Ya. Ini kan kerja ini sebenarnya ini. Ya kerja. Kerja pengkompresian. Dari cair jenuh dikompresikan. Ya. Nah itu menaikkan energinya. Kalau kita kompresikan awalnya di sini, kita kompresikan nanti jadi itu. Jadi ininya naik, energi entalpinya naik. Nah itu jadi untuk sifat-sifat cair bertekanan. Ya memang kalau Anda perhatikan data-data yang ada di buku kan ya untuk proses pembelajaran ini itu ya paling yang punya compressed liquid ya hanya air kan ya, hanya water. Yang lainnya tidak. Kan ya paling ada jenuh dan untuk fluida kerja dan uap jenuh itu ya kebanyakan. Tapi secara umum itu harusnya punya. Kan ya sifatnya punya. Karena dalam pemodelan itu biasa di fluid phase kan ya ada cair, ada uap. Itu biasa modelnya berlakunya. Ya seperti standar internasional A2O juga ya refrigeran kan punya juga standar atau yang lain-lain. Kan bukan fluida kerja itu bukan hanya untuk refrigeran aja sekarang kan ya, untuk power juga itu organic Rankine cycle atau Kalina cycle mungkin sudah dijual itu ya ORC kan ya, ORC organic Rankine cycle. Nah ini coba Anda ini kita waktu udah mau habis. Nah ini contoh ya, contoh diilustrasikan, tapi di sini Anda dipaksa untuk menggunakan fluida kerja yang beda. Ya, jangan terus itu aja, A2O saja. Nah ini fluida kerjanya. Ya, itu fluida kerjanya. Nah, baca itu pagi kan ya.
9.200. Jadi jam pukul 9 pagi kan ya, AM pagi. Tekanannya sekian. Masanya segitu kan ya. Nah, di pukul 3 sore ya, PM ya. Nah, itu uap jenuh kan ya, uap jenuh. Nah, tekanannya lebih dari 100 lbf atau PSI ya. Ya, PSI kalau sih ya PSI absolut ya di buku ini ya. Pertanyaannya apa? Tekanan pada pukul 3 dan total energi yang diserap sepanjang proses pemanasan oleh matahari. Nah, di dalamnya ada refrigeran. Ini kan kotak itu box kan ya, box di dalamnya ada refrigeran. Bukan refrigerannya bentuknya kotak gitu ya, itu ada tempatnya, di dalamnya ada refrigeran. Karena dipanaskan ya, maka refrigeran itu gimana? Ya menguap kan. Nah, itulah mulai diterjemahkan prosesnya seperti apa. Ya, prosesnya. Nah, ini boxnya kaku nggak? Itu kan ya. Ya, ini kan soalnya singkat ya, hanya lebih untuk ilustrasi saja, itu ya. Ilustrasi saja. Nanti kalau yang soal yang lebih beneran, nah itu ya ada ini ceritanya, ada narasinya. Ya sudah tentu apa ya, terapkan hukum pertama lagi kan ya, hukum pertama. W-nya 0 kan ya, jadi delta O ya, kinetik potensial diabaikan sama dengan apa? Delta U itu sama dengan apa? Q ya, Q. Gimana, bisa ngikutin nggak? Ya, jadi ini udah keburu habis waktunya. Jadi ingat ujian ya, ujian minggu depan ya, Jumat malam. Ya, Jumat malam. Ujian. Pak. Ya. Ini berarti nyari T-nya dari Temperaturnya. Nah, ini refrigeran itu. Ini jadi itu uap jenuh kan ya, terakhirnya uap jenuh itu kan nah, dipanaskan ya, volumenya konstan ya, dipanaskan. Nah, ini artinya kondisi awalnya itu seperti apa? Itu ya. Itu yang ini volumenya tahu, masanya tahu, tekanannya tahu. Nah, ini ada kondisi awalnya yang ini, ada yang kurang sepertinya ya. Kurang. Nanti menguap. Nah, menguap kalau dilihat itu apa? Prosesnya ini apa? Kondisi awalnya tidak lengkap ya. Ya, tidak lengkap kondisi awal. Menguap. Nah, ini kondisi awalnya itu volumenya tahu segini. Nah, dari sini Anda kan bisa tahu. Si tekanan aja tahu. Nah, dari data ini Anda kan volume jenis tahu. Ya. Ya. Volume jenis sama dengan volume dibagi massa, kan ya? Tahu. Nah, ini di mana ini? Di tekanan ini kan awalnya ini kan ya. Dalam kubah atau tepat di pinggir-pinggir kubah, ya. Kalau ini prosesnya pemanasnya temperatur ya. Temperatur ini volume jenis. Nah, ini kan kubahnya gini, entar kubah. Nah, ini kubah ya, kubah itu. Nah, ini kan ada tekan sekian temperaturnya berapa kan ya dapat itu. Nah, misalkan di sini. Nah, dari data ini Anda kan tahu dari tekanan ini, Anda kan tahu volume F-nya berapa kan ya? F-nya berapa? Volume G-nya kan Anda tahu dari tabel. Ya. Anda dapatkan dari tabel, ini dapat ini juga dari data kita hitung. Ternyata ini berada di antara ini ya itu. Di sini misalnya, ya sini atau di sini. Tergantung. Sini ya nanti dipanaskan. Panaskan apa tekannya konstan nggak ya nanti ya seperti yang tadi jadinya kan seperti yang tadi. Itu juga kan ya. Jadi cek dulu atau X-nya dicari dari sini, X-nya berapa? Ya, ini tahu kan X-nya bisa dicari kan ya. Ya, si Hilham gimana? Pak, saya ingin bertanya untuk yang bab 2 presentasinya boleh dibagikan nggak, Pak? Slide-nya udah kan? Udah di itu di Edonex sudah ya. Coba kamu cek lagi deh. Kalau nggak nanti WA. Kan ya, saya udah masukin. Video-video sudah juga saya taruh.
Yang modul 1 sudah sih Pak untuk presentasi. 2 belum? Ya ntar, kalau ini ntar saya cek lagi. Video udah kan ya? Videonya Nah, sudah Pak. Oh, modul ini slide-nya ya, slide-nya nanti. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Gampang. Ya, gampang. Ada lagi? Tidak ya? Kalau tidak, kita sampai sini dulu ya. Kita sampai sini dulu. Nah, ini anak punya waktu tepat seminggu kan ya untuk belajar lagi kan ya. Ya, dipahami bab 3 pun nggak apa-apa untuk UP1 kan ya. Hanya di UP1 itu kan tidak membuka tabel kan ya. Kalau ada soal seperti ini datanya diberitahu gitu kan U-nya berapa. Gitu kan ya. Tapi penerapannya kan hukum pertama. Gitu. Di UP2 baru penekanan bisakah Anda mencari sifat-sifatnya ya. Ya tetap juga hukum pertama bisa masuk juga diujikan. Ya hukum pertama ya sepanjang itu terus muncul ya, sepanjang UP itu bisa muncul kan ya. Tuh ya. Nah, ini akan saya stop share screen. Nah, ini jadi udah tahu semua ya. Tahu semua. Nah, udah kita akhiri ya. Selamat sore ya, sore ini udah masuk sore ya, menjelang sore ya. Kita akhiri sampai ketemu hari Selasa depan ya, sesuai dengan jadwal. Ada lagi? Ya, ya. Oke, and meeting for all.